Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ainin. Alhamdulillah, pada pertemuan pagi ini dan pertemuan berikutnya insyaallah kita akan mengkaji hadis-hadis tentang puasa Ramadan dari kitab Umdatul Ahkam. Jadi pengajian ini dan pengajian berikutnya insyaallah kita akan mengkaji fikih puasa Ramadan dari kitab Umdatul Ahkam. Kita akan membacakan hadis-hadis tentang puasa Ramadan. Langsung saja untuk menyikat waktu. Qala al-musannif rahimahullah, Kitabus Siyam. Hadis yang pertama, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqaddamu ramadana bi sawmi yawmin wala yawmaini illa rajulan kana yasumu sawman falyasumhu. Janganlah mendahului Ramadan dengan berpuasa satu hari atau 2 hari sebelum Ramadan, kecuali seseorang yang terbiasa berpuasa. Dia tidak mengapa berpuasa pada hari itu. Hadis ini menjelaskan larangan berpuasa satu hari atau 2 hari menjelang Ramadan. Di sini menjelaskan larangan berpuasa satu hari atau 2 hari menjelang Ramadan. Kemudian hadis ini menjelaskan khusus orang yang terbiasa berpuasa sunnah. Tidak mengapa dia berpuasa pada hari tersebut. Khusus orang yang terbiasa puasa sunnah, tidak mengapa berpuasa pada hari tersebut. Contohnya 2 hari sebelum Ramadan atau 1 hari sebelum Ramadan adalah hari Senin. Kemudian ada orang
terbiasa puasa Senin Kamis, maka dia tidak mengapa berpuasa pada hari tersebut. Adapun orang yang tidak terbiasa puasa sunnah, maka dia dilarang berpuasa 1 hari atau 2 hari menjelang Ramadan. Wallahu a'lam. Hadis yang kedua, An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru fa in ghumma 'alaikum faqduru lah. Jika kalian melihat hilal, maka berpuasalah. Jika kalian melihat hilal Sya'ban, jika kalian melihat hilal Ramadan, maka berpuasalah. Dan jika kalian melihat hilal Syawal, maka berhari rayalah. Akan tetapi jika hilal tidak kelihatan karena mendung, karena awan, faqdurulah, maka hitunglah seperti kebiasaannya, yaitu hitunglah, genapkanlah bilangan Sya'ban menjadi 30 hari. Hadis ini menjelaskan menentukan awal Ramadan dan awal bulan Syawal dengan ru'yatul hilal. Hadis ini menjelaskan menentukan awal Ramadan dan awal bulan Syawal dengan ru'yatul hilal, yaitu dengan hilal, dengan melihat hilal. Jika hilal tidak kelihatan karena awan atau karena hujan atau karena debu, maka bilangan Sya'ban digenapkan menjadi 30 hari. Jika hilal tidak kelihatan, maka bilangan Sya'ban digenapkan atau disempurnakan menjadi 30 hari. Wallahu a'lam. Kemudian yang perlu difahami bahwasannya menentukan awal Ramadan dan menentukan awal bulan Syawal serta menentukan awal Dzulhijjah adalah wewenangnya pemerintah, bukan wewenangnya organisasi. Jadi menentukan awal Ramadan atau awal bulan Syawal dan juga awal bulan Dzulhijjah adalah wewenangnya, wilayahnya pemerintah, bukan organisasi. Maka kita berpuasa dan berhari raya Idul Fitri serta Idul Adha dengan pemimpin kaum muslimin, yaitu dengan pemerintah, dengan penguasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-shaumu yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun wal adha yauma tudhahun." Berpuasa adalah di hari kalian berpuasa. Artinya di hari kalian semuanya berpuasa bersama pemimpin kaum muslimin.
Hari raya adalah hari di mana kalian semuanya berhari raya Idul Fitri bersama pemimpin kaum muslimin. Dan Idul Adha adalah hari di mana kalian semuanya berhari raya Idul Adha bersama pemimpin kaum muslimin. Demikian. Wallahu a'lam. Hadis yang ketiga. An Anas ibni Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasahharu fa inna fis suhuri barakah. Bersahurlah karena sesungguhnya makan sahur itu barakah. Hadis ini menjelaskan disunnahkannya makan sahur. Hadis ini menjelaskan disunnahkannya makan sahur. Akan tetapi makan sahur tidak wajib. Akan tetapi makan sahur tidak wajib. Namun siapa yang berpuasa dengan sahur, pahalanya lebih banyak daripada siapa yang berpuasa tanpa sahur. Siapa yang berpuasa dengan sahur, pahalanya lebih banyak daripada berpuasa tanpa sahur. Dan sahur terhitung walaupun sekedar minum seteguk air, dan sahur terhitung walaupun hanya minum seteguk air putih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasahharu walau bijar'ati ma'in. Bersahurlah walaupun minum seteguk air. Dan sebaik-baik makanan ketika sahur adalah kurma. Sebaik-baik makanan ketika sahur adalah kurma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'ma sahurul mu'min at-tamru." Sebaik-baik makanan sahur bagi orang yang beriman adalah kurma. Dan Allah serta para malaikat bersolawat kepada orang-orang yang sahur. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada orang-orang yang sahur. Dan siapa yang puasanya tanpa sahur, maka dia menyerupai puasanya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Siapa yang berpuasa tanpa sahur, apalagi dengan sengaja, maka puasanya menyerupai puasanya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahar." Pembeda antara puasa kita dan puasa ahlul kitab adalah makan sahur. Wallahu a'lam. Hadis yang keempat. An Anas ibni Malik an Zaid ibni Thabit radhiyallahu anhuma qala tasahharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma qama ila salati. Dari Anas ibnu Malik, dari Zaid ibnu Thabit radhiyallahu anhuma, ia berkata, kami sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bangkit untuk salat. Qala Anas qultu li Zaid. Anas bertanya kepada Zaid. Anas sahabat muda bertanya kepada Zaid ibnu Thabit, sahabat yang lebih senior. Kam kana bainal adani was sahur. Berapa jarak waktu
antara adzan dan sahur? Qala qadra khamsina ayah. Zaid menjawab, ukurannya kurang lebih membaca Al-Quran 50 ayat. Ukurannya kurang lebih membaca Al-Quran 50 ayat. Hadis ini menjelaskan disunnahkannya mengakhirkan sahur. Hadis ini menjelaskan disunnahkannya mengakhirkan sahur. Ukurannya kurang lebih 15 menit atau 20 menit menjelang adzan subuh. Ukurannya kurang lebih 15 menit atau 20 menit menjelang adzan subuh. Itu adalah waktu yang terbaik makan sahur, yaitu 20 menit atau 15 menit sebelum adzan subuh. Jadi waktu sahur yang terbaik adalah diakhirkannya. Kemudian hadis ini menjelaskan bahwasannya pengumuman akhir makan sahur dengan imsak adalah perkara yang baru, yang menyelisihi sunnah. Hadis ini juga menjelaskan bahwasannya pengumuman batasan terakhir makan sahur dengan imsak adalah perkara yang menyelisihi sunnah. Hadis ini juga menjelaskan batasan terakhir makan sahur adalah adzan subuh. Batasan terakhir makan sahur adalah adzan subuh. Bahkan siapa yang bangunnya terlambat lalu dia makan sahur, kemudian ketika sahurnya belum selesai dia mendengarkan adzan subuh, maka dia diberi keringanan untuk menyelesaikan sahurnya. Jadi siapa yang sedang sahur tiba-tiba mendengarkan adzan subuh, maka dia diberi keringanan untuk menyelesaikan sahurnya dengan segera. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'a ahadukum an-nidaa," jika kalian mendengarkan adzan subuh, "wal ina'u ala yadihi," sedangkan bejana ada di tangannya, "fala yadh'hu," janganlah dia meletakkannya, "hatta yaqdiya hajatahu," sampai dia menyelesaikan hajatnya. Jadi siapa yang bangunnya terlambat, otomatis sahurnya mepet dengan adzan subuh. Seharusnya sebelum adzan dia sudah selesai, karena batasan terakhir adalah terbitnya fajar yang ditandai dengan adzan subuh. Tetapi dia karena sahurnya terlambat tadi, otomatis dalam keadaan sahur, dalam keadaan makan, tiba-tiba dia mendengarkan adzan subuh. Maka khusus orang tersebut diberi keringanan, diberi izin, diberi uzur untuk segera menyelesaikan apa? Sahurnya. Maka pengumuman batasan terakhir waktu makan sahur dengan imsak adalah perkara baru di dalam agama yang tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang kelima pada bab ini, an Aisyah wa Ummi Salamah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yudrikuhul fajr wa huwa junubun min ahlihi thumma yaghtasilu wa yasumu. Dari Aisyah dan Ummu Salamah radhiyallahu anhuma bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjumpai waktu subuh dalam keadaan masih junub setelah mengumpuli istrinya. Kemudian beliau mandi
dan berpuasa. Jadi hadis ini menjelaskan siapa yang mengumpuli istrinya kemudian belum sempat mandi janabat, lalu dia menjumpai waktu subuh masih junub belum mandi, maka orang tersebut tidak mempengaruhi, dia tidak mengapa. Yang dilakukan orang tersebut tidak mengurangi pahala puasanya, tidak pula membatalkannya. Maka siapa yang bangun untuk sahur belum mandi janabat, hendaklah dia mendahulukan sahurnya. Hendaklah dia mendahulukan sahurnya, selesai sahur baru mandi apa? Janabat. Jadi selesai sahur dia mendengarkan adzan subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia belum mandi janabat, tidak masalah. Pahala puasanya tidak berkurang sama sekali. Apalagi batal, ini tidak mungkin sama sekali. Jadi pahalanya saja tidak berkurang. Karena mandi janabat tidak ada hubungannya dengan sahur, tidak ada hubungannya dengan puasa. Mandi janabat hubungannya dengan apa? Dengan sholat subuh. Mandi janabat itu hubungannya dengan apa? Sholat, bukan dengan puasa. Karena tidak dipersyaratkan harus sebelum adzan subuh mandi janabatnya sudah selesai. Tidak ada. Yang harus selesai itu sahurnya. Yang harus selesai itu sahurnya. Adapun mandi janabat tidak ada hubungannya. Maka siapa yang mengumpuli istrinya di malam hari belum mandi janabat, lalu dia bangun untuk sahur dulu, kemudian setelah sahur baru mandi janabat. Apabila dia masuk waktu subuh belum mandi janabat, tidak masalah, tidak mengurangi pahala puasanya, apalagi membatalkan puasanya. Ini tidak terjadi sama sekali. Wallahu a'lam. Hadis yang ke-6. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: "Man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw shariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu." Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, siapa yang lupa di saat dia berpuasa, lalu dia makan atau minum, kemudian ingat, maka sempurnakanlah puasanya, karena sesungguhnya Allah yang memberikan makanan dan minuman kepadanya. Di sini menjelaskan makan dan minum di saat puasa karena lupa tidak membatalkan puasa. Makan dan minum di saat puasa karena lupa tidak membatalkan puasa. Jadi makanan yang dimakannya atau minuman yang diminumnya di saat berpuasa karena lupa adalah rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ingat, sudah itu rezeki. Jangan membatalkan apa? Puasanya. Puasanya tidak batal. Dan pahala puasanya juga tidak berkurang. Akan tetapi apabila kita melihat saudara kita yang sedang berpuasa lupa, lalu dia makan dan dia minum, kita wajib mengingatkannya. Dan yang diingatkan tidak boleh marah. Ketika diingatkan, "Duh, sampean kok makan?" Lalu dia marah, "Sampean itu ini kau situ oleh rezeki. Gara-gara sampean menegur. Sampean diamlah enak. Saya ini membutuhkan energi saya ini. Saya membutuhkan makanan.
Nah, ini keliru. Kalau dia diingatkan, alhamdulillah. Seperti itu, bukan malah marah. Kemudian, siapa yang dalam keadaan kepanasan, kehausan, tidak boleh berdoa minta lupa. Ya Allah, hausnya, muka-muka lupa saya, ya Allah. Nah, ini tidak boleh. Ini hulu, ini melampaui batas. Kalau dia diberi oleh Allah lupa, amnesia ya apa? Sampai pikun gitu. Orang itu berdoa minta ingatannya kuat. Cerdas, fatona. Minta ingatan yang cemerlang, bukan malah minta pikun. Seperti itu. Karena ada seperti itu, ya Allah, haus. Muka-muka saya lupa. Ini lupa lah enak ya, gitu katanya. Ini tidak boleh, itu melampaui batas. Itu hulu. Wallahu a'lam. Kemudian hadis yang ketujuh. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala bainama nahnu julusun 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idh ja'ahu rajulun faqala ya Rasulullah halaktu qala ma laka qala waqa'tu 'ala imra'ati wa ana sha'imun wa fi riwayatin asabtu ahli fi Ramadan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, ketika kami para sahabat duduk di majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang seseorang. Dia berkata, "Ya Rasulullah, halaktu." Ya Rasulullah, celaka aku. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Kenapa?" Dia menjawab, "Ya Rasulullah, aku mengumpuli istriku padahal aku berpuasa." Di dalam riwayat yang lain, aku mengumpuli istriku di bulan Ramadan. Dalam riwayat yang lain, ya Rasulullah, aku tidak sengaja melihat betis istriku, maka aku pun mengumpulinya karena aku tidak tahan melihatnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal tajidu raqabatan tu'tikuha? Apakah engkau memiliki leher? Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah engkau memiliki leher untuk dibebaskan? Memiliki leher artinya apakah engkau memiliki budak untuk dibebaskan? Qala la, tidak punya ya Rasulullah, kecuali leher ini saja. Saya tidak punya leher ya Rasulullah, tidak punya budak untuk dimerdekakan kecuali leherku ini tok, katanya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, fahal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'ain? Apakah engkau bisa berpuasa 2 bulan berturut-turut? Dia mengatakan tidak bisa ya Rasulullah, puasa 1 bulan saja saya melanggar, apalagi 2 bulan. Tidak bisa ya Rasulullah, berat ya Rasulullah. Qala fahal tajidu it'ama sittina miskina? Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, apakah engkau bisa memberi makan 60 orang miskin? Qala la, tidak bisa ya Rasulullah, saya aja miskin, apalagi memberi makan 60 orang miskin. Famakatha Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam terdiam. Fabainama nahnu ada ala dzalik, ketika kami dalam keadaan seperti itu, utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi araqin fiha tamrun wal araqu al miktal. Tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam dikirimi kurma 1 keranjang. Faqala aina sa'il? Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, mana orang yang bertanya tadi? Qala ana. Orang tersebut menjawab, aku ya Rasulullah. Qala khudh hadza fatasaddaq bih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ambillah kurma ini 1 keranjang dan sedekahkanlah kepada orang-orang miskin, yaitu kepada 60 orang miskin. Faqala rajul, orang tadi bertanya lagi, ala afqara minni ya Rasulullah, apakah aku bersedekah dengan orang yang lebih fakir dariku ya Rasulullah? Fa wallahi ma baina labataiha yuridul harrataini ahlu baitin afqaru min ahli baiti. Demi Allah, tidak ada di antara perbatasan kota Madinah keluarga yang lebih fakir dari keluargaku.
Jadi ya Rasulullah, saya ini di Madinah fakirnya ranking 1, nomor 1 ya Rasulullah. Tidak main-main nih saya ini, fakir saya ranking 1 ya Rasulullah. Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta badat an yabuhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa sampai kelihatan gigi taringnya. Tsumma qala at'imhu ahlak. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau demikian kurma ini berikan kepada keluargamu. Di dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wasum yauman makanahu, dan berpuasalah 1 hari sebagai kafarah jima. Berpuasalah 1 hari sebagai ganti kafarah jima. Adapun puasa yang batal tidak ada qada baginya. Maka Abu Hurairah, Abdullah bin Mas'ud, Abu Bakar As-Siddiq berkata, siapa yang membatalkan puasanya di bulan Ramadan tanpa udzur tidak bisa diganti walaupun puasa 1 tahun. Artinya tidak ada qada. Adapun puasa 1 hari adalah kafarah. Seperti puasa 2 bulan ini kafarah. Tebusan jima, bukan mengganti puasa yang batal. Puasa yang batal tidak ada gantinya. Diganti dengan taubatan nasuha dan memperbanyak puasa sunnah. Jelas ya? Jadi hadis ini banyak sekali faedahnya. Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, guru dari guru kami menyebutkan faedah dari hadis ini 1001 faedah. Allahu Akbar. Jadi ulama itu udah main-main. Kita ini menuntut ilmu masih banyak main-mainnya. Jadi kata Hafidz Ibnu Hajar, guru dari guru kami membawakan hadis ini dan menyebutkan 1001 faedah. Allahu Akbar. Alangkah luasnya ilmu ulama-ulama kaum muslimin rahimahumullah. Jadi hadis ini menjelaskan berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan membatalkan puasa. Jadi berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan dengan sengaja membatalkan puasa. Adapun siapa yang mengumpuli istrinya karena lupa, batal atau tidak batal? Mengumpuli istri karena lupa, dua-duanya lupa. Dua-duanya lupa. Nggak mungkin terjadi, tapi bisa jadi terjadi. Iya, suaminya lupa, loh kita kenang sedang puasa, istrinya juga, iya saya kok lupa. Benar-benar dua-duanya lupa. Maka apabila benar-benar keduanya lupa, tidak ada qada baginya. Artinya lanjutkan puasanya. Itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Imam Bukhari menulis pernyataan Hasan Al-Basri dan Mujahid. Hasan Al-Basri dan Mujahid berkata, in jama'a nasiyan fala qada'a alaihi. Apabila seseorang mengumpuli istrinya karena lupa, tidak ada qada baginya. Ini tidak pernah terjadi, atau hampir mustahil terjadi, hampir mustahil. Tetapi jika terjadi dan kedua-duanya benar lupa, maka bagaimana? Sudah terjadi. Tidak ada qada baginya, tidak ada denda, dan puasanya dilanjutkan. Kalau benar-benar lupa dua-duanya. Jadi biasanya lupa berjamaah itu jarang terjadi, atau hampir tidak pernah terjadi, 2 orang lupa gitu loh. Wallahu a'lam. Kemudian hadis ini menjelaskan denda bagi siapa yang
mengumpuli istrinya di bulan Ramadan. Dendanya 1, membebaskan budak. Kalau tidak bisa, 2, berpuasa 2 bulan. Puasa 2 bulan ini bukan qadha, tetapi kafarah. Jelas ya? Puasa 2 bulan ini kafarah, bukan qadha puasa 1 hari. Puasa 1 hari yang sudah batal tidak bisa diqadha selama-lamanya. Walaupun diqadha dengan puasa 1 tahun, Allah tidak menerima. Tetapi diganti dengan taubatan nasuha, banyak menyesali perbuatannya dan memperbanyak puasa sunnah. Kemudian denda yang ketiga, kalau tidak bisa, memberi makan 60 orang miskin. Kemudian yang keempat, apa yang keempat tadi? Berpuasa apa? 1 hari. Jadi puasa 1 hari ini bukan qadha puasa, enggak, tetapi sebagai ganti kafarah. Karena puasa 2 bulan itu juga bukan qadha, enggak, itu namanya kafarah. Demikian, wallahu a'lam. Hadis berikutnya nomor 8. An Aisyah radhiyallahu anha anna Hamzah ibn Amr al-Aslami qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasannya Hamzah ibnu Amr al-Aslami berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'asumu fi safar, apakah aku boleh berpuasa ketika safar? Wa kana katsiras siyam, dan Hamzah adalah sahabat yang banyak berpuasa. Hamzah ini ahlus siyam. Qala in syi'ta fasum wa in syi'ta fa'afdir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika engkau menghendaki, silahkan berpuasa. Jika engkau menghendaki, silahkan tidak berpuasa. Jadi siapa yang safar, siapa yang mudik, katakan mudik safar jauh, maka dia diberi pilihan. Kalau mau puasa, silahkan. Kalau dia tidak berpuasa juga silahkan, tidak mengapa. Demikian. Jadi hadis ini menjelaskan safar atau musafir membolehkan seseorang berpuasa dan membolehkan seseorang tidak berpuasa. Hadis nomor 9. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kunna nusafiru ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam falam ya'ibi shaimu 'alal muftiri walal muftiru 'alal shaim. Dari Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, kita safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita yang berpuasa, sahabat yang berpuasa tidak mencela sahabat yang tidak berpuasa, dan sahabat yang tidak berpuasa tidak mencela sahabat yang berpuasa. Jadi rombongan musafir ketika itu ada yang puasa dan ada yang tidak berpuasa, dan masing-masing saling menghargai, tidak mencela antara satu dan yang lainnya. Hadis ini juga menjelaskan bahwasannya safar membolehkan seseorang berpuasa, tafadhol, dan membolehkan seseorang tidak berpuasa. Hadis nomor 10. An Abi Darda radhiyallahu anhu qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi syahri Ramadan fi harrin syadid. Abu Darda berkata, kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan, di musim yang sangat panas. Hatta in kana ahaduna la yadau
yadahu ala ra'sihi min syiddatil har. Sampai kita meletakkan tangan di atas kepala karena saking panasnya. Wa ma fina shaimun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abdullah ibnu Rawaha. Di antara kita tidak ada yang berpuasa, semuanya batal puasanya karena panas. Yang bertahan hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abdullah bin Rawaha. Jadi ketika itu para sahabat batal semuanya puasanya. Panas. Yang tidak batal hanya dua saja, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abdullah ibnu Rawaha. Hadis ini menjelaskan ketika safar gak kuat silahkan membatalkan puasa, tidak mengapa. Dan bagi siapa yang kuat mau melanjutkan puasanya, silahkan tafadhol, tidak mengapa. Jadi safar itu membolehkan seseorang berpuasa bagi yang kuat, bagi yang tidak memberatkan. Dan bagi siapa yang keberatan, silahkan membatalkan apa? Puasanya. Wallahu a'lam. Hadis 11. Hadis nomor 11. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika safar fara'a zihaman wa rajulan qad dullila alaihi. Beliau melihat sahabat berkerumun dan melihat ada seorang sahabat yang dinaungi, dikipasi, dinaungi, hampir pingsan. Faqala ma hada? Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, kenapa orang ini? Kenapa kok hampir pingsan? Qalu shaimun. Para sahabat menjawab, ya Rasulullah, dia ini berpuasa. Hampir pingsan tapi tidak mau mokel. Tidak mau membatalkan apa? Puasanya. Qala laisa minal birri as-shaumu fi safar. Perhatikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada kebaikannya sama sekali berpuasa di saat safar. Tidak ada kebaikannya sama sekali berpuasa di saat safar. Artinya bagi orang yang mau pingsan kok tetap mempertahankan puasanya, maka dia tidak mendapatkan kebaikan sama sekali. Jadi hadis ini menjelaskan siapa yang keberatan, siapa yang ketika safar memberatkan puasanya, maka lebih utama dia tidak berpuasa. Lebih utama tidak berpuasa. Kalau dia tetap berpuasa, dia tidak mendapatkan kebaikan sama sekali. Hampir pingsan kok. Hampir pingsan, mau semaput, tetap puasa. Ini adalah orang yang tidak mendapatkan kebaikan sama sekali. Wali Muslim, di dalam riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bi rukhsatillahi allati rakhkhasa lakum." Hendaklah kalian mengambil keringanan yang Allah berikan kepada kalian. Wallahu a'lam. Hadis nomor 12. Hadis nomor 12. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala kunna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi safar. Anas bin Malik berkata, kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika safar. Faminna shaim wa minnal muftir. Di antara kita ada yang berpuasa dan di antara kita ada yang tidak berpuasa. Fanazalna manzilan fi yaumin harin. Kita singgah di suatu tempat di musim yang sangat panas. Wa aktsaruna dhillan sahibul kisa. Orang yang paling banyak naungannya adalah orang yang memiliki kain. Memiliki kain lebih dibentangkan untuk dijadikan naungan. Faminna man yattaqi syamsa biyadi. Di antara kita ada orang yang menahan panasnya matahari dengan tangannya. Fasaqatas suwam. Orang-orang yang berpuasa berjatuhan. Wa qamal mufirun.
Orang-orang yang tidak berpuasa bangkit, berdiri mereka. Fadarabul abniyah, mereka membuat tenda. Wasaqau ar-rikab, memberi minum kendaraan-kendaraan, itu binatang-binatang, kendaraan, onta dan keledai. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dhahabal muftirun al-yawma bil ajri." Orang-orang yang tidak puasa hari ini mereka lebih afdal, mereka mendapatkan pahala. Orang yang tidak berpuasa hari ini dapat pahala, lebih utama daripada orang yang apa? Berpuasa. Jadi dalam keadaan safar, dalam kondisi tertentu, terkadang orang yang tidak berpuasa lebih afdal daripada orang yang apa? Orang yang berpuasa. Contohnya disebutkan pada hadis ini, orang-orang yang berpuasa lebih afdal, dia mendapatkan pahala dibandingkan orang-orang yang berpuasa. Kesimpulannya, hadis-hadis tentang safar, tentang orang-orang sakit bisa disimpulkan 3 kesimpulan. Yang pertama, jadi masalah sakit dan safar. Sakit dan safar adalah uzur meninggalkan puasa. Sakit dan safar adalah uzur meninggalkan puasa. Ini yang pertama. Artinya apa? Orang yang sakit atau orang yang safar diberi uzur, diberi keringanan, diberi izin, diberi rukhsah untuk tidak berpuasa. Uzur ini, mau puasa silahkan, mau tidak berpuasa tidak mengapa. Karena sakit dan safar adalah uzur atau izin atau rukhsah atau keringanan untuk tidak berpuasa. Sehingga kalau mereka tidak berpuasa tidak mengapa. Kalau mereka tetap berpuasa juga tidak mengapa. Jelas ya? Ini yang pertama. Yang kedua, siapa yang sakitnya ringan dan safarnya gampang, lebih utama berpuasa. Siapa yang sakitnya ringan, sakitnya tidak parah, kalau sekiranya dia berpuasa ya tetap sehat walafiat. Sakit sedikit saja, tidak parah sakitnya, dia masih bertahan, bisa dia. Safarnya gampang, safarnya tidak memberatkan, mobilnya ber-AC, naik pesawat, tidak bawa barang banyak, dan juga tidak terlalu jauh. Safarnya mungkin cuma 5 jam saja, tidak berat dia. Maka siapa yang sakitnya ringan, safarnya gampang, lebih utama berpuasa. 4 alasan kenapa lebih utama berpuasa. Ada 4 alasan. 1, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkannya. Jadi alasan pertama, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkannya. Hadis yang sudah kita baca, di saat musim panas, para sahabat batal puasanya semuanya, karena mereka tidak kuat. Adapun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kuat, beliau tetap berpuasa, tidak masalah. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merasa kuat, beliau tidak pengaruh panasnya matahari. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kuat. Seperti Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu kuat sekali. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mendoakan Ali bin Abi Thalib, Allahumma adhib harrahu wa bardahu. Ya Allah, hilangkan panasnya dan dinginnya.
Jadi Ali bin Abi Thalib pernah sakit di zamannya Nabi SAW. Didoakan sembuh, didoakan supaya hilang panasnya dan dinginnya. Ali bin Abi Thalib selama hidupnya setelah peristiwa itu tidak pernah pusing, tidak pernah kepanasan. Panas terik dia nggak kepanasan. Dingin yang menggigil dia tidak kedinginan. Ini sudah orang lain, sudah ini. Orang lain berguguran, dia kuat, dia nggak kepanasan. Jadi intinya Rasulullah SAW mencontohkan kalau beliau pernah berpuasa di saat apa? Safar. Tapi Nabi SAW tidak keberatan. Jadi demikian, orang yang sakitnya ringan, safarnya gampang, lebih utama berpuasa. Dalilnya apa? Rasulullah SAW mencontohkannya. Dalilnya sunnah, artinya Rasulullah SAW mencontohkannya. Yang kedua, kenapa lebih baik? Karena keutamaan bulan Ramadan. Dalil atau alasan yang kedua, keutamaan bulan Ramadan. Artinya puasa di bulan Ramadan lebih besar pahalanya daripada puasa di luar bulan Ramadan. Penjenengan lo sakitnya ringan, safarnya gampang, kok ditunda? Kagak sayang tah? Puasa di bulan Ramadan itu lebih banyak pahalanya, dilipat gandakan. Walaupun qadha dibolehkan, tetapi kelipatan pahalanya hilang. Apa tidak sayang? Seperti itu. Jadi alasan kedua, karena keutamaan bulan apa? Bulan Ramadan. Alasan yang ketiga, kenapa lebih afdal? Karena berpuasa bersama kaum muslimin lebih banyak pahalanya daripada puasa sendiri-sendiri. Karena berpuasa bersama kaum muslimin lebih banyak pahalanya daripada puasa apa? Sendiri-sendiri. Ya Pak Mat. Kemudian alasan yang keempat. Jadi alasan yang ketiga, puasa bersama kaum muslimin dibandingkan puasa sendiri-sendiri, ya lebih banyak pahalanya. Puasa bersama kaum muslimin seperti sholat berjamaah lebih afdal, lebih banyak pahalanya daripada sholat apa? Sendiri-sendiri. Kemudian alasan yang keempat, segera menunaikan kewajiban lebih utama daripada menundanya. Segera menunaikan kewajiban lebih utama daripada menundanya. Itu kesimpulannya. Siapa yang sakitnya ringan dan safarnya gampang, lebih utama berpuasa. Ada 4 alasan. 1, Nabi SAW apa? Mencontohkannya. 2, alasan kedua apa tadi? Keutamaan bulan Ramadan. Alasan ketiga apa? Puasa bersama kaum muslimin lebih utama daripada puasa sendiri-sendiri. 4 apa? Segera menunaikan kewajiban lebih utama daripada menunda-nundanya. Kemudian yang ketiga, siapa yang sakitnya parah dan safarnya berat, lebih utama tidak berpuasa. Siapa yang sakitnya parah, sakitnya menahun, bertahun-tahun sakitnya parah, kalau dia berpuasa semakin kambuh, semakin parah sakitnya, bukan tambah sembuh, tambah parah. Atau safarnya berat, memberatkan safarnya, panas, barang bawaannya banyak. Contohnya dia mudik dari Jakarta ke Lebani naik sepeda motor, bawa kambing, ayam, iya, anak-anak, istri dibonceng jadi satu.
Ya apa ini? Ini luar biasa ini perjuangannya ini. Otomatis dia memberatkan ini safarnya. Dan orang itu lebih tahu kondisinya masing-masing. Bisa jadi fulan safarnya ringan, bisa jadi fulan safarnya berat. Maka siapa yang safarnya memberatkan dan sakitnya parah, lebih utama tidak berpuasa. Alasannya berapa? Ada 4 juga. Kalau kita teliti lebih banyak lagi. Ini gampang-gampangan saja. Kita akan suka yang simpel-simpel, minimalis. Jadi alasan 4. 1. Allah mencintai orang-orang yang mengambil rukhsah. Alasan 1. Allah mencintai orang-orang yang mengambil rukhsah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu." Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang mengambil rukhsah darinya. Jadi orang yang sakitnya parah atau orang yang safarnya memberatkan, kalau dia tidak berpuasa, dicintai Allah. Karena Allah suka orang-orang yang mengambil keringanan. Tapi kalau dia diberi keringanan, tidak mau diambil, Allah membencinya. Jadi orang yang sakitnya parah itu, dia itu pantas mengambil rukhsah. Adapun orang yang sakitnya ringan, lebih utama dia tidak mengambil rukhsah. Jadi orang yang sakitnya parah, safarnya berat, kalau dia mengambil rukhsah, dia dicintai Allah. Kalau dia tidak mau mengambil rukhsah, dia dibenci oleh Allah. Apa artinya puasa kalau dibenci Allah? Karena Allah itu rahim, Allah itu maha penyayang. Tidak mungkin Allah itu melihat orang semakin menderita tambah dicintai, enggak. Jadi ibadah itu bukan menjadikan seorang tambah menderita, enggak. Dia layak mendapatkan rukhsah. Kalau dia mengambil dalam hatinya kepingin berpuasa, maka dia mendapatkan niat puasa, mendapatkan pahala puasa dengan apa? Dengan niatnya. Itu cukup. Karena Allah maha tahu. Demikian pula orang yang safarnya memberatkan, lebih utama tidak berpuasa, puasanya diqadha di hari yang lainnya. Karena Allah maha tahu jenengan ini lebih utama mengambil rukhsah. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, hulu atau melampaui batas. Jadi siapa yang sakitnya parah, safarnya memberatkan, kemudian dia berpuasa, maka ini hulu, ini melampaui batas. Ini bukan ibadah itu. Itu bukan ibadah yang dicintai Allah, tetapi hulu. Allah membencinya. Nabi SAW bersabda, halakal mutanatti'un, celaka orang-orang yang melampaui batas. Halakal mutanatti'un, celaka orang-orang yang melampaui batas. Halakal mutanatti'un, celaka orang-orang yang melampaui batas. Maka ketika Nabi SAW melihat ada sahabat yang dinaungi tadi, beliau tidak memujinya, wah hebat teman ini, enggak. Beliau bersabda, tidak ada kebaikannya sama sekali. Puasa di saat safar, itu safar yang memberatkan. Beliau tidak malah memuji, hebat orang ini, enggak. Karena dia ini hulu. Orang yang hulu itu tidak dipuji. Orang yang melampaui batas itu tercela, bukan terpuji. Demikian. Kemudian alasan yang ketiga, menyiksa diri. Menyiksa diri. Jadi ada seorang sahabat haji membawa onta. Ontanya ini dituntun. Haji kok membawa onta dituntun dari Madinah ke Mekah 10 hari. Ontanya dituntun. Apakah ini enggak bahlul-bahlulan ini? Berarti ada orang bawa mobilnya didorong gitu ya. Sepeda motor dituntun. Dipikir apa? Dipikir kalau semakin capek ini semakin besar pahalanya. Nabi SAW menegur, sahabat, naik ontamu.
Dia tidak mau, ini saya sudah nadar katanya. Saya nadar, ini hadi ini saya nadar. Naikilah untamu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. 2 kali, 3 kali tidak nurut. Nabi sallallahu alaihi wasallam marah. 4 kalinya. Innallaha ghaniyun an taqdi bihada nafsahu. Allah tidak membutuhkan ibadah orang ini yang menyiksa diri. Allah tidak membutuhkan ibadah seseorang yang menyiksa diri. Jadi ada orang merasakan lezatnya ibadah dan ada orang yang menyiksa diri. Apa ukurannya? Ukurannya kemampuan masing-masing. Jadi ada orang tidak terbiasa qiyamul lail. Biasanya cuma sholat 3 rakaat. Seperti kita katakan. Qiyamul lailnya ringan, santai. Kemudian kita qiyamul lail 3 jam. Kita agak kelelahan. Kita akan kepayahan. Untuk menuju qiyamul lail panjang itu ada proses bertahap. Jadi orang yang tidak pernah melakukan ibadah berat lalu melakukannya, otomatis ini memberatkan, ini menyiksa diri. Lain halnya ada orang yang terbiasa qiyamul lail, sholatnya panjang, dia merasakan nikmat. Yang merasakan nikmat ini terpuji. Yang kesusahan tadi itu adalah orang yang menyiksa diri, melampaui batas. Jelas ya? Jadi ukurannya apa? Ukurannya dilatih. Jadi kalau kita mau qiyamul lail panjang, dilatih bertahap. 10 menit dulu, 15 menit dulu, kemudian setengah jam. Sudah menikmati setengah jam, tambah 1 jam. Sudah menikmati, baru ditambah lagi seterusnya. Wallahu a'lam. Kemudian alasan yang keempat, maksiat. Maksiat. Jadi bukan main-main maksiat. Maksiat itu melakukan perkara yang haram, bukan yang makruh. Maksiat itu melakukan perkara yang haram, bukan yang dibenci, bukan makruh, hendak haram. Maksiat. Di dalam riwayat Imam Ahmad atau di dalam riwayat yang disebutkan oleh Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya Bulughul Maram, ada sahabat banyak yang berjatuhan, pingsan di saat berpuasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memerintahkan mereka untuk berbuka. Mereka tidak mau. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam marah, ulaikal usatu, mereka adalah orang yang bermaksiat. Mereka adalah orang yang bermaksiat. Mereka adalah orang yang bermaksiat 3 kali. Jadi sahabat yang hampir pingsan mempertahankan puasanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang yang bermaksiat. Mereka adalah orang bermaksiat. Mereka adalah orang bermaksiat. Allahu Akbar. Jadi bukan malah terpuji, malah dinilai maksiat. Karena apa? Karena Allah itu Rahim, Allah Maha Pemurah. Ketika orang itu tahu kondisinya, saya ingin puasa ya Allah, monggo. Dengan syarat kondisinya kuat. Kalau hampir pingsan ketika safar karena cuaca yang panas, bawang baraan yang banyak, ya sudah, ambillah keringanan. Allah mencintai orang-orang yang mengetahui kondisinya. Jadi demikian kesimpulannya tentang sakit dan safar. Disimpulkan 3 permasalahan penting. Yang pertama tadi, sakit dan safar adalah uzur, meninggalkan apa? Puasa. Artinya monggo puasa, monggo tidak puasa, tidak masalah. Yang kedua, siapa yang sakitnya ringan dan safarnya gampang, apa jawabannya? Lebih utama apa? Lebih utama apa, Pak Mat? Berpuasa. Siapa yang sakitnya ringan, safarnya gampang, lebih utama berpuasa. Alasannya apa? Pak Mat. Karena satu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkannya. 2, keutamaan bulan Ramadan. 3, puasa bersama kaum muslimin. 3 atau 4, segera menunaikan apa? Kewajiban. Lebih utama daripada menundanya. Kemudian yang ketiga, siapa yang sakitnya parah dan safarnya berat, lebih utama apa?
lebih utama tidak berpuasa. Alasannya 4. 1. Allah mencintai orang-orang yang mengambil rukhsah. 2. Ghulu atau melampaui apa? Batas. 3. Menyiksa diri. 4 apa? Maksiat. Demikian wallahu taala alam. Insyaallah kita lanjutkan pada kajian berikutnya. Kita tadi alhamdulillah membaca 12 hadis. Iya 12, alhamdulillah. Kita membaca 12 hadis dengan faedah-faedah yang ringkas dan singkat. Barakallahu fikum. Terima kasih banyak atas kehadiran. Insyaallah akan kita lanjutkan satu pertemuan lagi menjelang Ramadan. Wallahu a'lam. Cukup ya. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Mas Chandra, mohon maaf ya, kita langsung ya, ada tamu. Ada daurah saya ini sampai sini.